Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1520 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Nehemia pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya, dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi. Sementara orang masih bertugas di tempatnya, tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, ketika tembok Yerusalem sudah selesai dan dipilihlah orang-orang yang melayani Tuhan. Saya melihat mereka yang dipilih untuk melayani Tuhan bukan orang sembarangan, tetapi orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Amin. Ada berapa banyak orang yang salah tempat, di posisi salah lagi, sehingga hasilnya tidaklah maksimal. Kalau begitu, apa yang menjadi syarat untuk melayani Tuhan? Dari firman Tuhan ini saya melihat ada 3 hal yang menjadi syarat mutlak dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Yang pertama saudara, seorang yang melayani Tuhan haruslah seorang yang cinta Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 1 dan ayat 3 di sana. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Ayat 3. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi. Sementara orang masih bertugas di tempatnya, tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya seseorang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat pertama untuk melayani Tuhan sebagai pekerja di ladang Tuhan adalah seorang yang betul-betul cinta atau mengasihi Tuhan. Amin. Kenapa harus orang yang cinta Tuhan? Karena seseorang yang cinta Tuhan tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak akan egois. Dia fokus melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Amin. Seorang yang cinta Tuhan, dia pasti siap melayani Tuhan apapun tugas yang diberikan kepada dia, dia pasti akan menerimanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang melayani Tuhan dengan dasar cinta kepada Tuhan pasti melakukan dengan segenap hati,
pasti melakukan dengan senang hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang melayani Tuhan dengan dasar cinta kepada Tuhan, apapun yang dia kerjakan, lakukan, pasti menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, seorang yang melayani karena cinta Tuhan, apapun yang dikerjakan dan lakukan, pasti maksimal hasilnya. Amin. Kenapa? Karena orang yang melayani dengan dasar cinta Tuhan, pasti selalu memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dengan dasar itulah, Tuhan memilih orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan pagi ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Saudara dipilih Tuhan untuk melayani Dia. Melayani Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu, melayani Tuhan itu satu kebanggaan, bukan satu beban. Saudara berbahagialah saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Pastikan saudara yang merespon panggilan Tuhan adalah orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Amin. Dan mengaplikasikan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Itulah orang yang cinta Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, seorang yang hendak melayani Tuhan adalah seorang yang dapat dipercaya. Seseorang yang berintegritas. Amin. Perhatikan ayat 2. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua yang Tuhan pilih untuk menjadi pekerja di rumah Tuhan adalah orang yang seperti Hanani dan Hananya. Mereka dipilih Tuhan karena mereka dapat dipercaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya itu berarti kita harus punya integritas. Kita harus tulus. Kita harus setia. Betul? Apalah arti integritas kalau saudara tidak setia? Apalah arti kata setia kalau saudara tidak tulus? Kalau demikian halnya, itu artinya saudara tidak dapat dipercaya. Baru dipercayakan hal kecil sudah tidak setia. Bagaimana Tuhan mau percayakan hal-hal atau perkara-perkara atau berkat-berkat yang besar, kalau sementara yang kecil-kecil saudara tidak dapat dipercaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dapat dipercaya dari hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih besar, pekerjaan, berkat yang lebih besar. Amin. Haleluya. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, saudara harus punya 3 komponen tadi. Integritas, setia, dan tulus. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara pendengar memiliki 3 komponen tadi. Integritas, jujur, setia, dan tulus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang ini, sadar atau tidak sadar, kita masuk di era krisis kepercayaan. Betul? Orang yang melamar kerja itu banyak saudara, tetapi yang diterima oleh perusahaan hanyalah beberapa orang. Itu pun harus menjalani tes wawancara maupun tes psikologi kejiwaan, tujuannya untuk mengetahui apakah orang yang melamar ini adalah orang yang dapat dipercaya atau tidak. Kalau mau jujur, kita seringkali menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Baru diberi kepercayaan sedikit saja sudah tidak bisa dipercaya, saudara. Baru diberi bonus besar di hari Minggu sama bos kita, kita rela. Tidak pergi melayani Tuhan, tidak pergi beribadah di gereja. Bapak-bapak baru diberi kepercayaan sedikit saja, sudah gandeng yang lain. Sudah tidak dapat dipercaya. Baru diberi kepercayaan jadi atasan, sudah tidak dapat dipercaya, sudah korupsi, sudah tidak dapat dipercaya. Saudara, bertobat. Amin. Dan jadilah orang yang dapat dipercaya. Haleluya.
Dalam Injil Matius pasal 25, Tuhan Yesus berbicara mengenai perumpamaan tentang talenta. Ada 3 orang yang mendapat talenta. Yang pertama, 5 talenta. Yang kedua, 2 talenta. Yang ketiga, saudara, 1 talenta. Orang yang punya 5 talenta dan 2 talenta, mereka mengembangkan talenta mereka sehingga mendapat keuntungan, saudara, 100%. Tetapi tidak dengan orang yang punya 1 talenta. Dia tidak mengembangkan talenta itu, melainkan menguburkan talenta itu. Ketika yang punya talenta itu datang, dia mendapati bahwa orang yang dipercaya mendapat 5 talenta dan 2 talenta itu mengembangkan talentanya. Sedangkan yang dipercaya hanya 1 talenta tidak berkembang. Alhasil, orang yang dipercaya 5 dan 2 talenta itu dipuji Tuhannya. Kenapa? Karena mereka dapat mengembangkan kepercayaan Tuhannya. Sedangkan yang 1 talenta itu adalah gambaran orang yang tidak mengembangkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita kembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Jangan mentok, jangan stagnan, jangan berhenti, jangan bersembunyi di balik apa adanya. Kita harus mengembangkan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dunia pelayanan, saudara yang main musik, yang hanya sedikit tahu, saudara belajar supaya banyak tahu. Dalam hal musik, main gitar masih sedikit-sedikit, belajar. Main keyboard masih sedikit-sedikit, belajar. Main drum sedikit-sedikit, belajar, saudara, supaya tidak sedikit lagi, tapi sudah semakin banyak. Akhirnya saudara dapat menguasai bahkan skillnya di situ. Pimpin pujian atau worship leader, singer, saudara, jangan hanya sedikit-sedikit. Kalau kita kerjakan dengan sedikit-sedikit, berarti kita nggak maksimal. Harus genap, harus totalitas, harus maksimal. Amin. Harus kembangkan, supaya semakin luar biasa. Haleluya. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Kalau Tuhan percayakan saudara 1 pelayanan, 1 usaha, 1 kepercayaan, kembangkan itu. Amin. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam pelayanan yang Tuhan pilih bukan profesor, bukan orang kaya saudara, tetapi orang yang dapat dipercaya. Pastikan saudara yang terpanggil untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, adalah orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, seorang yang takut akan Tuhan. Perhatikan ayat 2 terakhir di sana. Dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, yang ketiga adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak cari orang yang takut sama istrinya. Tuhan tidak cari orang yang takut sama suaminya. Tuhan tidak cari orang yang takut sama bosnya. Dengar baik, yang Tuhan cari adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Haleluya. Saya percaya, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang takut berbuat dosa. Takut melanggar firman. Itulah orang yang takut akan Tuhan yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Takut berbuat dosa. Kenapa dia takut kepada perbuatan-perbuatan dosa itu? Karena dia tahu upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seseorang yang takut akan Tuhan pasti membenci dosa. Bukan berteman dengan dosa, tetapi benci atau menjauhi dosa itu. Saya heran, akhir-akhir ini, orang lebih senang dengan perbuatan-perbuatan dosa. Bukannya menjauh, malah mendekat kepada dosa itu. Itu masalahnya. Orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, mereka lebih takut kehilangan teman mereka. Atau lebih takut kehilangan pekerjaan mereka daripada pergi beribadah, daripada melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan akan memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, dia rela meninggalkan temannya, kesibukannya, keuntungannya di hari itu. Dia rela tinggalkan itu untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu orang yang takut Tuhan. Tapi mereka yang
yang tidak takut Tuhan, saudara, mereka lebih takut kehilangan teman, relasi mereka, pendapatan, bonus, padahal hari itu, hari Minggu. Padahal hari itu, jadwal dia untuk melayani Tuhan. Padahal hari itu, hari yang khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena dia tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka yang mengaku Kristen, tetapi tidak pergi ke gereja, itu Kristen KTP ya. KTP-nya yang masuk surga, orangnya kagak. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara akan panjang umur. Amin. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang-orang fasik ini orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Atau dalam konteks sekarang, orang Kristen tapi tidak hidup takut akan Tuhan. Itu orang fasik. Umurnya pendek nanti. Makanya bertobat. Saudara mau umur panjang? Bertobat saudara. Hidup takut akan Tuhan. Amin. Maka saudara, apa yang firman Tuhan ini katakan ini akan terjadi kepada saudara. Takut akan Tuhan akan memperpanjang umur. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus rendah hati dan takut akan Tuhan. Saudara, banyak orang rendah hati tapi tidak takut akan Tuhan. Betul mereka kaya, tetapi mereka tidak mendapatkan kehidupan. Kalau saudara mau dapat komplit ini, kekayaan, kehormatan, kehidupan, saudara harus hidup rendah hati dan hidup takut akan Tuhan. Amin. Maka kekayaan, kehormatan, dan kehidupan akan menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Terakhir, Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Maka janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya percaya saudara, ini firman Tuhan, ini hidup saudara. Saudara lihat dalam Alkitab ini sepertinya hanya tulisan biasa. Tetapi saudara, kalau kita meyakini, kita percaya, itu hidup. Maka itu memiliki kuasa. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara meyakini itu saudara. Saudara yang hidup takut akan Tuhan, berbahagialah. Selalu saya katakan, kata berbahagialah dan diberkatilah itu sama saudara, blessed. Artinya, kalau tulisannya berbahagialah itu berarti juga sama dengan kata diberkatilah. Amin. Di saat saudara hidup takut akan Tuhan, hidupmu akan diberkati. Ketika saudara meyakini kebenaran firman Tuhan ini, maka itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara meyakini kebenaran firman Tuhan ini, saudara, Tuhan akan memperpanjang umurmu. Di saat saudara meyakini kebenaran firman Tuhan, mengaminkan dalam kehidupan saudara, kekayaan, kehormatan, kehidupan akan menjadi bagian saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu hidup. Ketika kita percaya, itu yang akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memilih orang kaya untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan tidak memilih orang yang berpendidikan tinggi, akademiknya luar biasa, mungkin lebih panjang gelarnya daripada namanya. Tuhan tidak memilih orang-orang seperti itu. Tuhan tidak memilih saudara, orang-orang model seperti itu. Yang Tuhan pilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan pastikan saudara, yang mau melayani Tuhan, yang mau mengikut Tuhan, adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang menjadi syarat utama untuk melayani Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya belajar, ada 3 hal yang menjadi syarat mutlak dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Yang pertama, seseorang yang cinta Tuhan.
pastikan saudara adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Dan mengaplikasikan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, di tengah keluarga kita. Saudara, dengar baik. Ada banyak orang di luar sana menjadi orang munafik. Kenapa? Wah, dia seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat yang ingin diakui pelayanannya. Tetapi di tengah keluarganya, rumah tangganya berantakan. Hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak saudara, tidak harmonis. Itu orang munafik. Saudara hanya mau kelihatan baik, pelayananmu, kehidupanmu, tetapi saudara sendiri tidak jadi berkat bagi keluargamu. Itu orang munafik. Saudara, semakin hari kita semakin cinta Tuhan, seharusnya kita semakin cinta kepada pasangan kita. Semakin sayang, semakin mengasihi pasangan kita. Bukan justru semakin hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara memulihkan dulu diri saudara sendiri, hubungan saudara dengan orang rumah saudara, yaitu mungkin suami atau istri atau anak saudara. Baru saudara, pelayanan sudah berdampak. Syarat yang pertama adalah seorang yang cinta Tuhan. Sehingga orang yang cinta Tuhan yang tidak terlihat itu, saudara kasihi, saudara cintai, pasti orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita yang terlihat, pasti kita dapat menularkan kasih itu kepada mereka. Seorang yang melayani Tuhan adalah seorang yang cinta Tuhan. Yang kedua, seorang yang dapat dipercaya, seorang yang berintegritas, seorang yang hidup jujur, setia, dan tulus. Amin. Yang ketiga, seorang yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami, mengingatkan kepada kami syarat untuk melayani Tuhan. Seharuslah seorang yang cinta Tuhan, seorang yang dapat dipercaya dan hidup takut akan Tuhan. Biarlah itu yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Sehingga semua kami diberkati, diberikan semangat yang baru di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Tuhan lawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Rumah tangga mereka dipulihkan. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha mereka diberkati. Pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi. Darah Yesus mengalir seluruh tubuh mereka. Sehingga mereka yang sakit mengalami mujizat kesembuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mereka yang terikat dengan kuasa dosa, Tuhan lepaskan, merdekakan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati, melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim Doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi layanan doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling gratis, layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center 0819131583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian
dalam pekerjaan Tuhan pemberitaan Injil kerajaan Allah di muka bumi ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.